Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Klaten. Saya Eva Mahardanti dari SDN 2 Nanggulan. Saya Budi Raharjo dari SD Negeri 2 Gombang. Saya Wahyu Dwi Utomo dari SD Negeri 2 Baran. Kami akan melaksanakan coaching supervisi akademik modul 2.3. Terima kasih. Selamat pagi Bu Eva, Assalamualaikum nih. Selamat pagi Pak Budi, Waalaikumsalam. Apa kabar Bu Eva? Alhamdulillah baik Pak. Masih semangat ya Bu ini? Semangat dong. Saya dengar ini Bu Eva mau melakukan coaching ini sama Pak Wahyu. Iya sih Pak, rencana agenda hari ini itu saya melakukan coaching dengan Pak Wahyu. Lalu sudah ada persiapan apa ya Bu Eva untuk acara coaching nanti? Dari awal Pak, itu saya sudah membuat kesepakatan dengan Pak Wahyu bahwa hari ini kita akan melakukan coaching. Kemudian Pak Wahyu akan ke sini. Mudah-mudahan nanti rencana kami itu bisa terlaksana. Dan ini saya sudah menyiapkan beberapa pertanyaan ya untuk menggali permasalahannya Pak Wahyu. Baik. Dari persiapannya Bu Eva tadi, kira-kira kompetensinya apa yang akan nanti Bu kembangkan nih dalam coaching nanti? Seperti yang kita tahu ya Pak, bahwa kompetensi coaching itu ada satu, mendengarkan dengan aktif. Kemudian yang kedua itu adalah full present, di mana kita secara keseluruhan hadir di situ, kehadiran penuh ya. Kemudian supaya ikut merasakan apa yang dirasakan oleh Pak Wahyu sebagai coach hari ini, itu kemudian saya juga menyiapkan beberapa pertanyaan yang berbobot. Oke, tadi kan sudah disiapkan kompetensinya. Mudah-mudahan nanti kompetensinya itu bisa keluar saat coaching itu. Dari ketiga kompetensi tadi Bu, kira-kira nih kompetensi apa yang akan nanti Ibu fokuskan nih untuk coaching dengan Pak Wahyu? Ya sebetulnya tiga-tiganya itu harus fokus memang. Nanti kita cobalah. Ya insya Allah mungkin dengan full present itu saya akan bisa mendengarkan apa yang disampaikan oleh Pak Wahyu dengan baik. Kemudian saya nanti juga akan mencoba aktif memberikan umpan balik dengan sebaik mungkin. Mungkin itu. Baik. Jadi kehadiran penuh, aktif mendengarkan dan memberikan pertanyaan yang berbobot dengan umpan balik yang akan diterapkan nanti, itu nanti yang akan diterapkan dalam coachingnya Ibu Eva. Iya betul Pak. Baik, oke. Bu Eva sudah menemukan beberapa indikator yang Bu Eva kembangkan Bu, dan tujuannya apa itu? Ya harapan saya ya Pak, nanti itu kegiatan coaching kita itu bisa berjalan dengan lancar. Kemudian mudah-mudahan nanti ketika Pak Wahyu itu menyampaikan permasalahannya itu saya bisa menanggapi dengan baik dan bisa muncul adanya solusi dari permasalahannya Pak Wahyu. Baik, jadi tujuan dari indikatornya itu ya Bu ya. Baik, kalau begitu saya mohon izin untuk tetap di sini ya, untuk mengobservasi kegiatan coachingnya Ibu nanti, untuk yang Ibu lakukan nanti nih. Ya, oke Pak, terima kasih. Oke, sama-sama. Selamat siang Bu Eva. Selamat siang Pak Wahyu. Mari hari ini kita jadi coaching ya. Oke. Ada yang bisa saya bantu? Ini kelihatannya Pak Wahyu ini kelihatan galau sekali nih. Iya, terima kasih Bu. Ini gini ya. Saya lagi bingung ini Bu. Kalau boleh saya mau curhat sama Bu. Gitu. Tentu saja boleh Pak Wahyu. Monggo silahkan cerita pada saya. Sebenarnya ada apa tujuan Pak Wahyu itu ke sini? Gini ya Bu. Tujuan saya kesini itu pastinya ingin sharing sama Bu Eva. Saya perlu curhat nih sedikit tentang permasalahan saya. Baik Pak Wahyu, apa permasalahan Pak Wahyu yang menghadapi ini? Coba ceritakan. Mungkin dengan kita berdiskusi itu akan mendapatkan jalan keluar. Baik, gini Pak. Terima kasih atas kesediaannya dari Bu Eva. Jadi kalau Bu Eva mau mendengarkan permasalahan saya ini, saya sangat
Betul kasih sekali. Jadi apa masalahnya Pak? Coba cerita. Jadi begini Bu Eva, di kelas saya itu selama saya mengajar itu mereka antusias. Saya berikan media pembelajaran menggunakan IT dengan menggunakan video, kemudian mereka melihat dan menonton video. Pada awalnya mereka antusias, tetapi lama kelamaan itu mereka menjadi bosan. Jadi masa pertama saya yang perlu saya sharing dengan Bapak itu apa yang harus saya lakukan? Begitu nih Pak Wahyu. Kira-kira berapa banyak murid Pak Wahyu ini yang tidak tertarik dengan pelajaran yang Pak Wahyu berikan? Kalau yang tidak tertarik itu sebenarnya tidak banyak, paling sekitar 40%. Tetapi itu kan juga sangat mengganggu. Waktu saya putarkan video, sekitar 60% dari anak-anak itu melihat dengan antusias. Mereka tertarik. Ketika diberi tugas, langsung mengerjakan dengan baik. Tetapi yang 40% itu malah membuat gaduh. Nah itu yang membuat kejenuhan. Ya namanya anak-anak ya Pak. Dari cerita dari Pak Wahyu tadi, kalau dinilai dari angka 1 sampai 10, kira-kira itu kekuatan Pak Wahyu itu ketika mengajar itu di angka berapa Pak Wahyu? Jujur ya Bu, kalau saya belajar diri saya sendiri, saya masih di angka 6. Kenapa saya mengatakan itu? Karena saya belum mampu membuat semua siswa itu paham dan mengerti dengan pembelajaran yang saya laksanakan, terutama dalam penggunaan media. Jadi sudah berapa lama ini Pak Wahyu mengajar di kelas? Kok baru Pak Wahyu itu tahu sekarang? Dan untuk selama ini apakah Pak Wahyu itu belum pernah mengidentifikasinya? Begini ya Bu Eva, saya itu tersadar setelah jenengan melakukan diseminasi tentang pembelajaran berdiferensi itu yang dulu itu. Ya. Dari situ saya lalu berpikir bahwa perlu mengakomodasi semua kebutuhan siswa di kelas saya. Nah, saya juga harus memperhatikan profil belajar dari dan juga gaya belajar dari anak-anak. Nah, ini yang perlu saya pelajari dari Bu Eva. Saya juga berpikir untuk membuat alat peraga yang terdapat di lingkungan sekitar, yang berupa alat peraga sederhana. Baik Pak Wahyu, dari 40% siswa di kelas Pak Wahyu ini yang tidak tertarik dengan pembelajaran Pak Wahyu ini, apa sih hambatannya Pak Wahyu? Kira-kira apa? Ada hambatan apa? Kalau menurut pengamatan saya ya Bu, itu hambatan mestinya mereka merasa bosan dengan media pembelajaran saya. Jadi saya berpikir itu bahwa ada yang perlu dibenahi dari media pembelajaran saya. Saya sudah menggunakan berbagai strategi model pembelajaran yang beragam, tetapi ketika saya menggunakan media itu, sebagian siswa itu tidak memperhatikan. Dari cerita yang sudah Pak Wahyu sampaikan tadi, kira-kira rencana aksi apa yang Pak Wahyu akan lakukan? Sesuai yang saya ceritakan tadi ya, rencana saya yang pertama itu melakukan diagnosis awal untuk mengetahui kebutuhan siswa. Jadi saya harus mengetahui kebutuhan masing-masing siswa. Kemudian saya kelompokkan siswa sehingga saya tahu apa yang harus saya beri ke siswa tersebut. Saya akan menggunakan media yang beragam sesuai dengan minat dan gaya belajar siswa. Saya akan memanfaatkan buku, terus perpustakaan, alat-alat peraga sederhana, dan juga menggunakan media PowerPoint yang menarik dalam pembelajaran agar saya membuat anak-anak itu menjadi lebih antusias. Oke Pak, gitu ya Pak Wahyu. Dalam melaksanakan sebuah kegiatan itu kan kita perlu proses ya Pak. Kira-kira
untuk melaksanakan yang sudah Pak Wahyu rencanakan itu butuh proses berapa lama Pak Wahyu? Benar ya, seperti itu ya Bu. Agar persiapan saya tidak menghabiskan banyak waktu, maka saya akan belajar bekerjasama dengan sesama guru di SD saya. Saya juga membutuhkan kerjasama dengan petugas perpustakaan. Setuju sekali Pak. Kita itu memang terbatas ya, kalau dengan kekuatan kita sendiri itu kan kita terbatas ya, maka kita perlu melakukan kolaborasi kerjasama dengan rekan sejawat, dan terutama rekan sejawat itu yang menguasai pada bidangnya. Dari solusi itu Pak Wahyu, kira-kira tingkat keberhasilan itu sejauh mana Pak Wahyu? Insya Allah ya Bu, kalau dengan seperti itu bisa sampai 99% kayaknya. Ya. Karena terinspirasi dari pembelajaran diferensi yang dengan ajarkan. Tentu saya akan menggunakan berbagai media untuk mengakomodasi kebutuhan semua. Oke. Baik Pak Wahyu, saya setuju dengan rencana yang sudah Pak Wahyu buat itu. Kira-kira kapan rencana itu mau penjenengan lakukan Pak Wahyu? Saya pikir saya akan melakukan pada pertemuan yang akan datang di jam pelajaran saya. Oh gitu. Baik Pak Wahyu. Lalu komitmen apa yang dilakukan Pak Wahyu agar rencana Pak Wahyu itu dapat berjalan sesuai dengan harapan? Saya akan mempersiapkan berbagai media pembelajaran dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan gaya belajar anak-anak tadi, agar dapat mengakomodir semua kebutuhan siswa. Saya sangat setuju dengan komitmen dari Pak Wahyu ini. Mudah-mudahan pembelajaran yang akan dilakukan Pak Wahyu ke depannya itu akan semakin baik dan membuat siswa itu tertarik dan antusias, sehingga pembelajaran itu bisa sesuai dengan tujuan yang sudah dibuat oleh Pak Wahyu. Terima kasih Bu Eva, kalau begitu saya pamit. Sama-sama Pak Wahyu, sukses selalu ya, tetap semangat. Monggo Pak Wahyu. Baik, oke. Alhamdulillah ya Bu Eva, sudah selesai melaksanakan coachingnya dengan Pak Wahyu. Gimana nih perasaannya Bu Eva nih setelah melakukan coaching? Ya, kalau saya sih alhamdulillah Pak Budi sudah berjalan dengan lancar ya Pak. Tadi itu Pak Wahyu sudah menceritakan permasalahannya. Saya juga sudah berusaha menanggapi dengan baik, dan alhamdulillah tadi sudah bisa diraih solusi dari permasalahan Pak Wahyu. Oke, jadi dari proses coaching tadi Bu Eva sudah tercapai belum indikatornya ini? Ya, kan tadi dalam percakapan sudah saya tanyakan dari Pak Wahyu, jadi keingat gitu loh, dan kemudian masalahnya itu apa. Jadi terkadang kita itu juga lupa dengan apa yang sudah kita alami ya. Jadi Pak Wahyu tadi sudah menemukan sendiri apa yang harus dilakukan untuk menyelesaikan masalahnya itu. Oke, baik. Tadi saat penjenengan melakukan coaching dengan Pak Wahyu nih, tadi saya juga mencatat nih beberapa bagian-bagian penting yang menurut saya hari sekarang itu. Ini saya sampaikan ya Bu ya. Yang pertama, obrolan coaching tadi berjalan dengan santai, tetap fokus pada permasalahannya tadi. Kemudian juga Bu Eva tadi mendengarkan dengan baik, seperti yang Bu Eva sampaikan tadi, kompetensinya semua tercapai, bahkan Bu Eva juga telah berada di permasalahannya Pak Wahyu tadi, sehingga Pak Wahyu tadi bisa merasakan bagaimana permasalahannya ini tadi. Selanjutnya adalah itu tadi yang saya catat tuh dari proses coachingnya Ibu tadi bersama dengan Pak Wahyu. Baik, sekarang Bu Eva kira-kira apa nih kompetensi yang ingin Ibu kembangkan lagi setelah coaching ini tadi? Ya, ketika saya melakukan coaching itu saya akan mencoba untuk selalu
full pressure ya, hadir kehadiran penuh, kemudian saya ikut merasakan masalah yang sudah Pak Wahyu rasakan, kemudian saya juga akan aktif dalam mendengarkan dan juga saya berusaha memberikan umpan balik yang baik. Kemudian yang perlu dikembangkan lagi yaitu tentang membuat pertanyaan untuk yang lebih kritis untuk menggali potensi dari Pak Wahyu. Baik Bu Iva, ini satu pertanyaan lagi Bu. Yes. Indikator apa yang tadi yang bisa membuat Pak Wahyu ini untuk seperti bersemangat kayaknya tadi? Ya, itu tadi kan Pak Wahyu ketika coaching dengan saya itu Pak Wahyu sudah bisa menemukan solusi dari permasalahannya sendiri ya, tanpa saya harus memberikan masukan itu beliau sudah bisa merasakan, kemudian bisa menceritakan, kemudian bisa mencari solusi dari apa yang sudah potensi yang dimiliki oleh Pak Wahyu. Baik, jadi tadi Pak Wahyu tadi semangat itu karena berhasil menemukan solusinya sendiri Bu. Baik, Bu Iva, terima kasih nih atas waktunya. Kita bisa melakukan observasi, panjenengan sudah bisa coaching. Semoga kita bisa terus berlatih Bu menjadi pendidik yang hebat. Ngoten kemawon Bu. Siap Pak Budi, terima kasih. Sama-sama. Demikian demonstrasi kontekstual coaching supervisi akademik modul 2.3 dari kelompok kami. Salam guru penggerak. Bergerak, bergerak, menggerakkan.